Mungkin aku sambil mau tanya nih ke teman-teman. Kalau dari skala 1 sampai 10 ya, kalau 10 nih semakin besar. Apakah teman-teman saat ini sedang merasakan burnout dan di skala berapa? Kalau boleh tahu, boleh tulis di kolom chat nggak? Ayo tulis dong. Menarik nih. Wow. 9. 9, oke. Oke, Wow. ada 3, nice, oke. Ada lagi yang lain dari 1 sampai 10 skalanya seberapa burnout 2 minggu ke belakang? Jangan malu-malu ya. 9, oke. Cukup tinggi ya Kak Lutfika ya. Tinggi ya. Kalau Kak Ditra sendiri berapa nih Kak? 100, oh nggak ada 100 ya. Oke. 1 sampai 10. Ada Mungkin lagi? 8 ya. 8 ya, oke. Panggilannya tadi teman belajar ya? Teman belajar? Ya, betul, teman belajar. I see, oke. Sip, boleh next, Karina? Oke, thank you. Nah, tadi teman-teman udah jawab ya, seberapa burnout nih dari 1 sampai 10, ada yang jawab 9, 9, ada yang 3, berarti kondisi kita masing-masing berbeda. Nah, sebenarnya kita perlu tahu dulu nih teman-teman, secara naluriah atau alamiah, Tuhan itu udah ngasih kemampuan dalam tubuh untuk bisa merespon ketika terjadinya sebuah tekanan atau stres yang kita hadapin gitu. Nah, namanya itu adalah sistem saraf otonom. Nah, jadi ini sebenarnya adalah sistem saraf yang kalau kita pelajari lebih lanjut, itu adalah sebuah sistem yang merespon suatu hal yang kita tidak kendalikan secara sadar. Contoh misal kayak deg-degan, atau misal takut. Jadi itu secara naluriah itu akan keluar dengan sendirinya, melihat respon yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, stres yang datang itu biasanya masuknya ke respon yang namanya sistem saraf simpatik, di mana ketika kita merasakan adanya sebuah tekanan yang ada di sekitar kita, itu biasanya tubuh akan merespon secara cepat untuk melihat nih kira-kira respon kita ini fight atau flight. Nah, kalau dalam psikologis biasanya ketika stres itu datang atau semisal ketika burnout itu datang, kita akan merespon dengan cara fight atau flight itu sendiri. Dan ada satu lagi sebenarnya. Nah, boleh di next Kak? Oke, nah our response while stress coming itu ada 3. Jadi bisa fight, bisa flight, atau bisa nge-freeze. Jadi kalau fight itu adalah mode bertarung. Jadi ketika stres itu datang kita ngerasanya kayak bisa nih gitu. Tapi kalau misal flight itu melarikan diri itu kayak stresnya datang, akhirnya kita diemin, yang harusnya dikerjakan tidak dikerjakan dan sebagainya. Atau bahkan sampai di tahapan freeze atau membeku. Kira-kira nih menurut teman-teman, teman belajar, kalau burnout itu udah kita rasakan, respon kita tuh biasanya di mode yang mana nih? Fight, flight, atau freeze teman-teman? Boleh tulis di kolom chat, kira-kira mana? Atau dari Kak Ditra sendiri deh. Dari kira-kira yang mana nih Kak? Membeku. Yang membeku, oke, menarik. Kenapa? Terkadang freeze, terkadang fight. Oke. Thank you Kak Dana. Boleh next Kak? Oke, ada yang menjawab fight, ada yang menjawab freeze. Oke. Nah, sebelum kita tahu sebenarnya proses akhirnya stres itu menjadi burnout, biasanya kan pasti ada sebabnya ya teman-teman. Bisa karena deadline, bisa karena tekanan dari atasan, atau tekanan dari keluarga, dari dosen yang teman-teman masih kuliah. Biasanya sebab burnout, sebelum akhirnya kita jelasin lebih lanjut, apa nih yang biasanya menyebabkan teman-teman burnout? Kalau boleh tahu. Oke, mostly kerjaan, terus abis itu biasanya pasti bisa jadi tugas dari dosen, atau bahkan kayak suatu deadline, bisa jadi mengejar skripsi yang udah pada lulus dan sebagainya. Nah, boleh di next Kak? Nah, jadi stress response yang akhirnya menyebabkan kita burnout nih teman-teman. Sebelum nanti Kak Ditra nanya sebenarnya burnout nih cara mengatasinya gimana. Jadi prosesnya biasanya ketika stres itu datang, ada di fight dulu kita. Dimana ketika ada deadline, ada tekanan, atau ada ekspektasi dari kita sendiri yang membuat itu jadi ekspektasi, kita akhirnya ngerasa kayak oke, bisa nih, ayo lebih keras lagi gitu. Tapi along the way kita mengerjakan tekanan-tekanan tersebut, ada momen di mana kita ngerasa kayak capek banget ya, kok mulai kerasa nih ya stresnya nih ya, dan akhirnya mulai nih kelelahan fisik, mental, dan sebagainya.
Nah, seiring berjalannya waktu, ketika tekanan itu bertambah dan sebagainya, biasanya ada mode di mana kita fight atau melarikan diri. Contohnya misal kayak mulai menghindari pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, atau bahkan kayak menunda yang seharusnya kita lakukan sekarang, kayak gitu. Nah, itu mode fight. Nah, benar banget tadi kata Kak Ditra, terus kata Kak Dana, mostly biasanya position kita burnout itu biasanya ada di mode freeze. Freeze itu dimana ketika kita udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, mode fight atau mode flight, kita udah nggak ada energinya lagi. Kayak kalau di penjelasan awal, kita nggak ada baterainya atau nggak ada dayanya. Sampai bahkan kita nggak mampu untuk membuat keputusan atau memulai pekerjaan itu sendiri yang itu tuh udah deadline gitu. Jadi biasanya cirinya itu kalau kita udah burnout, kelelahannya udah ekstrim banget rasanya. Bahkan bukan cuma secara psikis doang, tapi secara fisik pun kita ngerasa kayak butuh istirahat dulu deh. Tapi istirahatnya tiba-tiba jadi misal 1 hari gitu, kayak pengen libur tiba-tiba gitu. Nah, itu adalah journey dari burnout itu gimana sampai akhirnya stresnya itu membuat kita kewalahan. Gitu sih Kak Ditra. Itu journey dari sebuah burnout. Ini menarik banget ya, karena kan judul kita hari ini teman-teman adalah burnout prevention through time management and digital detox gitu. Dan biasanya ketika kita bahas tentang time management nih, kita sudah mengenal secara umum adanya work-life balance atau misal kayak anything yang biasanya kita anggap kalau misal itu bikin kita lelah, harusnya kita harus bisa langsung istirahat gitu. Kalau mau atau enggak, pokoknya gue harus balance deh antara hidup senang-senangnya sama susah-susahnya, misal kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang, sebelum membahas tentang time management, kita perlu memahami dulu konsep dari manajemen waktu dari work-life balance itu sendiri. Kalau misal kita ketahui balance itu kan artinya seimbang ya teman-teman, atau adil. Nah, tapi kalau secara makna, adil itu bukan sama rata tapi setara. Jadi bisa sesuai kebutuhannya dan juga sesuai porsinya. Contoh misal kayak ketika teman-teman misal saat ini punya adik yang SD dan sekarang teman-teman masuk kuliah. Pasti uang jajannya beda kan. Nah, di situ sebenarnya konsep adil tuh berbicara. Dan kenapa aku masuknya ke ranah konteks kehidupan atau ke time management, biar kita bisa menempatkan waktu sesuai dengan porsi kebutuhan dan prioritas saat ini. Nah, karena tadi bahasnya tentang time management, makanya dengan melihat kebutuhan dan prioritas itulah akhirnya kita bisa tahu sebenarnya konsep manajemen waktu yang terbaik itu yang mana gitu. Karena bisa jadi kalau kita lihat nih, misal presiden tuh kan jadwalnya begitu padat ya. Tapi kalau misal dia pengen work-life balance, bisa aja nggak balance-balance gitu. Tapi kalau misal dia tahu akan sesuai porsi dan kebutuhannya, akhirnya bisa disebut sebagai setara kayak gitu. Jadi aku lebih senangnya sebelum kita membahas tentang time management, kita perlu sepakati bersama dulu nih teman-teman, pembahasannya adalah bukan membalancing tapi mengharmonisasikan antara kebutuhan dan keadaan sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Nah, kuncinya sebenarnya sebelum kita memilih ya Kak Ditra, sebenarnya time management yang paling bagus nih yang mana sih? Atau kayak praktisnya deh, kita sebagai manusia yang udah banyak teori pengen yang praktis-praktis gitu ya. Nah, yang paling perlu diketahui adalah ketika kita memanage waktu, yang perlu di-manage itu sebenarnya adalah diri kita dulu teman-teman. Sebelum memanage waktu, manage diri. Oke, nah manage dirinya tuh di mana sih? Manage dirinya adalah di emosi kita, gimana caranya untuk akhirnya nggak gampang kemudian, dan juga memanage ekspektasi gitu. Kenapa kita perlu memanage diri dulu, baru bisa memanage waktu? Karena semakin kita mampu memanage diri, kita semakin mengenal nih diri kita itu sekarang ada di posisinya di mana. Bahkan tangga memulainya sebuah proses cita-cita yang lagi kita mulai itu di mana. Bisa dibilang tuh kayak aku yang punya usaha Rumansa akan berbeda nih dengan Nadiem Makarim yang starting Gojek waktu itu. Kalau misal aku memanage waktunya atau misal memanage ekspektasinya, memanage emosinya dengan berkaca dari orang lain tanpa mengenal diriku, akhirnya kita tidak bisa memanage waktu dengan baik juga gitu. Jadi kenali diri terlebih dahulu
sehingga bisa mengenal diri untuk bisa mengatur emosi, ekspektasi, dan juga waktu ketercapaian nanti, misal di mimpi kita. Terus yang kedua adalah menerima diri, terus nanti ketiga bersyukur pastinya, nanti kita bisa jadi tahu progres kita, walaupun misal kecil, tapi itu akhirnya bisa menjadi berarti, karena kita tahu akan stage kita di mana, dan ini mungkin yang paling mahal sih ya teman-teman, gimana caranya dengan hiruk pikuk yang ada di sekitar, sebelum memanage waktu, kita bisa memanage diri untuk tetap tenang dalam keadaan apapun. Gitu. Sebenarnya gimana sih manage waktu yang bisa praktis untuk dilakukan gitu ya. Mungkin aku mau tahu dulu dari teman-teman nih, biasanya kalau manage waktu dengan cara apa? Harus ada skala prioritas sih. Prioritas, skala prioritas. Bisa membagi itu sih. Baru menyesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan. Ya. Oke, menarik. Ada keyword yaitu skala prioritas, teman-teman. Okay. Ada juga yang buat to-do list. Oke, menarik. Yes, benar. Biasanya di list ya, kira-kira hari ini mesti ngapain sih? Atau misal besok mesti ngapain? Atau dalam seminggu ini ngapain? Kayak gitu. Ada lagi teman-teman? Skala priority, to-do list. Teman-teman ayo. Oke, nah ini sebenarnya secara teori udah common banget Kak Ditra. Oke. Pelaksanaan bisa jadi perlu proses untuk terbiasa, gitu. Dan sebenarnya ini bisa gabungan antara skala priority ataupun juga to-do list yang Kak Fadia mention. Nah, mungkin di sini kita bakal latihan secara singkat mungkin ya Kak Ditra ya, atau di show aja sebenarnya. Ya. Startingnya tuh kayak gimana? Nah, aku boleh dibantu show Google Sheet-nya, Kak, dari link tersebut. Oke. Biar lebih menarik buat teman pembelajar ya. Betul. Oke, sip. Thank you. Nah, dari Eisenhower Box ini sebenarnya banyak version yang bisa teman-teman kembangkan banget. Cuma kita perlu tahu konsep dasarnya saja untuk nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan stylenya atau kenyamanannya. Jadi sederhananya si Eisenhower Box ini membagi 4 kuadran. Yang pertama di kuadran 1 nih urgent and important, yang berarti harus dilaksanakan sekarang gitu. Nah kalau not urgent dan important berarti bisa dibuat schedule-nya. Nggak terlalu urgent tapi penting. Nah, biasanya kalau misal nggak terlalu urgent, akhirnya kita mundur-mundur. Kalau misal mundur-mundur dan tidak membuat schedule-nya dari awal, itu burnout bisa aja muncul gitu ya, Kak Dita ya. Betul. Benar, penting itu. Benar. Nah, masuk ke kuadran 3, itu dia urgent tapi kurang penting. Dan itu biasanya kalau dalam konsep Eisenhower bisa didelegasikan atau bisa juga dijadwalkan sebenarnya dengan jadwal yang bisa teman-teman masukkan gitu. Nah, di kuadran 4 ini adalah not urgent and not important. Nah, sebenarnya di sini aku masukkan nih detail dari tiap kuadran tuh ada tasknya, ada date or time-nya, sama ada catatannya. Nah, ini untuk lebih mendetailkan lagi aja sih, kira-kira setiap task yang kita masukkan di setiap kuadran tersebut, date-nya nih kapan, terus kalau bisa ada catatan tambahan kalau ternyata kita butuh bantuan lain selain misal tools dari si Eisenhower Box ini. Karena nggak bisa dipungkiri ya Kak Ditra, kita nggak mungkin satu tools itu akan menjawab semua manajemen time yang nanti bakal kita pakai gitu, ya kan? Jadi bisa jadi contoh misal kayak di kuadran 1 nih teman-teman, yang urgent dan important, misal menyelesaikan draft akhir untuk presentasi seminar. Nah, catatannya karena dia misal waktunya panjang di 3 jam, akhirnya ada yang namanya pakai Pomodoro teknik, di mana 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Dan di 25 menit itu misal tanpa ada gangguan notifikasi HP atau membuka tab baru atau misal yang lainnya kayak gitu. Dan 5 menit itu di waktu yang bebas kayak gitu. Nanti mulai lagi di 25 menit lainnya dan 5 menit lainnya istirahat kayak gitu. So far ini sih. Kalau dari Kak Ditra ada yang ditanyain nggak terkait ini? Kalau dari aku sih belum ada, tapi ini menarik banget kalau kita aplikasikan ya si teknik ini ya. Betul Kak. Jadi buat teman-teman
gimana cara mengatur waktu mereka ya bisa pakai pola ini ya, gitu ya. Ya, dan apalagi sebenarnya yang terpenting nanti ada beberapa langkah sih sebelum kita memulai. Mungkin boleh langsung ke slide Canva-nya. Oke. Nah, jadi yang paling penting tuh ketika misal kita pengen membagi pekerjaan ya, mana ini yang important, mana ini yang nggak important, mana ini yang penting, mana ini yang nggak penting. Itu kita tetap perlu setting time dulu. Contoh misal Kak Fadia di sini ada tulisannya buat to-do list. Nah, ini to-do list mana nih? To-do list dalam 1 hari kah, atau seminggu kah, atau sebulan kah? Gitu. Sama kayak di Eisenhower Box, buat jangka waktunya dulu. Apakah box ini diperuntukkan untuk sehari, seminggu, atau sebulan? Gitu. Nah, terus yang kedua adalah ketika kita sudah punya setting time-nya, kita akan kebayangkan kayak, oh oke, seminggu gue harus ngapain nih? Nah, disitulah list tugasnya dibuat. Nah, bedanya kalau misal dari Kak Fadia buat to-do list-nya, di Eisenhower Box akan lebih didetailkan lagi, misal diidentifikasi mana yang ada di kuadran 1, mana yang di kuadran 2, dan mana yang di kuadran 3, misal kayak gitu. Nah, dari situlah sebenarnya nanti bisa dibuat lagi timetable-nya dengan misal mau di jam berapa nih, gitu. Karena tuh Bianes, waktu pas Kak Ditra bilang kayak, Nes, nanti materinya hari ini bisa gue lihat jam berapa gitu kan. Nah, kadang kan ada jam di mana kita bisa lebih konsentrasi atau mood mengerjakan gitu kan. Nah, itu perlu di timetable-nya gitu, biar nggak mengganggu di jam-jam lainnya juga gitu. Itu sih langkah-langkahnya Kak Ditra. Oke. Wah, teman-teman belajar mungkin nanti bisa bertanya sama Nesa juga ya, atau bisa chat di komen gitu. Ada pertanyaan tentang ini gitu. Nah, ini bagus banget untuk kalian buat ngatur time management kalian ya. Tapi ini sih Nes, gue tuh tertarik juga untuk bertanya tentang digital detox Nes. Gitu. Oke. Jadi kita mungkin kalau masih ada yang pengen belajar tentang time management, mungkin nanti kita bisa kembali. Tapi terakhir kita mungkin kita pengen tahu ya, gimana sih cara kita untuk mengontrol atau apa sih, apakah digital detox itu bisa membantu kita untuk mengatasi burnout ya? Ya, oke. Wah, menarik banget. Apakah bisa untuk mengatasi burnout dengan digital detox? Jawabannya pasti bisa. Tapi kenapa bisa? Itu alasannya yang perlu kita cari tahu kan, Kak? Karena kan itu bisa jadi motivasi teman-teman juga ya. Oh, kalau burnout nih berarti langkahnya salah satunya adalah digital detox. Konsepnya nih, kalau burnout itu sama aja kayak tadi di awal kita kekurangan daya atau kita kurang dicas karena persentase baterainya habis. Nah, kalau digital detox itu sama aja kalau kita lagi body detox. Bisa mengurangi atau membersihkan porsi makan kita. Nah, kalau di digital detox itu mengurangi atau bahkan menstop dulu informasi atau stimulus yang kita dapatkan di dunia digital. Let's say media sosial, tadi kalau misal di slide 16, boleh balik lagi Karina, itu ada sumbernya misal TikTok, Instagram, YouTube, atau bahkan saat ini yang lagi teman-teman pasti kaula muda banyak pakai juga adalah X gitu ya, Twitter. Kan menarik banget ya Kak, kayaknya nggak bisa stop gitu kan ya. Betul. Gitu. Nah, cara untuk bisa mengatasinya sebenarnya bisa dengan beberapa hal. Yang pertama itu mungkin boleh di-show di slide 20. Oke. Nah, yang pertama sebenarnya adalah mulai dengan langkah kecil dulu. Dari langkah kecil ini dibiasakan. Contoh misal aku punya teman yang dia itu oke banget dalam mengelola akses digitalnya. Let's say kalau misal di jam WhatsApp kerjaan nih nggak boleh di bawah jam 9, misal gitu ya, 9 pagi. Karena itu kayaknya waktu untuk fokus dengan keluarga dulu, misal kayak gitu. Atau mulai dengan langkah kecilnya, bangun tidur itu kita quiet mode, atau misal kita stop untuk akses handphone itu bisa buka Instagram, atau misal X, dan sebagainya. Gitu. Nah, terus yang kedua adalah pengelolaan notifikasi. Biasanya kadang walaupun sebenarnya nggak ada yang chat, nggak ada yang butuh kita respon, tapi kalau ada notifikasi itu rasanya langsung pegang HP kan ya Kak Ditra ya. Nah, Betul. notifikasi yang penting aja. Contoh misal WhatsApp aja. Jadi kayak adanya Shopee, adanya misal let's say another apps yang bikin ngeganggu,
itu kalau bisa dikelola notifikasinya gitu. Karena distraksi itu sangat mudah ketika digitalisasi atau handphone ini kita biarkan. Nah, terus yang ketiga adalah pengelolaan asupan informasi. Nah, ini fun fact aja teman-teman. Aku dulu kuliah di psikologi dan ada beberapa dosenku yang mempunyai lifestyle dia sama sekali tidak membaca berita kecuali dari koran. Gitu. Dan aku ngerasa kayak, oh wow, kok bisa tetap up to date dan bisa yang lainnya. Itu lebih ke membiasakan untuk tidak punya perasaan FOMO akan suatu berita yang sebenarnya kalau kita terima pun nggak terlalu ngaruh, misal kayak gitu. Jadi kayak ya udah berita itu cukup misal yang ada di koran aja. Tapi itu bisa aja nggak relevan dengan kita atau misal teman-teman juga gitu. Tapi kelola asupan informasi mana sebenarnya yang perlu kita dapatkan atau seberapa lama kita perlu stay gitu. Contoh misal kalau aku refleksi ya dari kejadian saat ini tuh kayak yang lagi trending di Twitter deh. Itu rasanya tuh kalau misal berhari-hari masih trending tuh kan kayak oke, ada update berita apa lagi nih gitu kan. Bener kan? Walaupun sebenarnya nggak penting-penting banget buat kita gitu. Jadi kelola asupan informasi tersebut gitu. Nah, yang keempat adalah ciptakan zona bebas teknologi. Sebenarnya ini sama sederhananya kalau misal teman-teman punya anak kecil atau punya adik atau saat ini sudah punya anak, biasanya anak itu disarankan punya zona belajarnya khusus. Misal kalau di kurikulum yang namanya Montessori, itu biasanya di sekolah teman-teman itu disetting kayak, oh ini area untuk dia mengenal misal tentang alam. Atau misal di blok lainnya ini area untuk mengenal another things in the world gitu. Nah, itu sebenarnya konsep yang bisa kita lakukan untuk membuat ini zona untuk kita bebas teknologi gitu. Contoh misal kayak ada persyaratan kalau udah masuk ke kasur tiduran itu HP kalau bisa nggak usah. Misal kayak gitu. Walaupun itu sulit ya. Misal kayak gitu. Jadi zona bebas teknologi mana nih yang teman-teman bisa usahakan. Dan yang terakhir adalah tetapkan tujuan dan pantau kemajuan. Nah, ini menarik banget nih pertanyaan dari Kak Karana. Kalau mau digital detox, tapi pekerjaannya berhubungan dengan internet atau sosmed gimana? Contoh misal social media spesialis kah pekerjaannya? Mungkin. Mungkin ya. Bisa jadi. Oke. Ini langsung dijawab atau gimana nih Kak Ditra? Ya, bisa langsung jawab aja. Oke, langsung jawab ya. Gak bisa dipungkiri sekarang banyak pekerjaan yang berhubungan dengan internet atau sosmed. Bahkan digital detox ini nggak menutup kemungkinan bukan cuma tentang handphone, tapi kita yang standby di depan laptop terus juga bisa aja kan ya. Nah, paling disesuaikan dengan contoh misal, biasanya ya, aku melihat style kita makan tuh kadang nggak bisa tanpa nonton YouTube. Atau misal nggak bisa tanpa doing another things di luar dari makan atau misal apa gitu. Nah, itu coba dibiasakan untuk lebih mindfulness di hal-hal di luar dari pekerjaan. Lebih ke situ sih Kak Karana. Semoga membantu ya. Jadi kayak udah sering lihat handphone, tapi ketika udah punya waktu sendiri, kalau bisa diistirahatkan semua bagian tubuh yang pada saat kita bekerja tuh fokusnya di handphone doang. Jadi lebih mindfulness di hal-hal yang personal time sih, gitu. Mungkin itu ya. Oke, sama-sama. Nah, ada satu hal nih teman-teman, Kak Ditra juga ya. Aku mau nunjukin film yang menarik banget, di mana semua para petinggi tech di US itu bikin film dokumenter namanya The Social Dilemma. Nah, boleh Kak Rina, boleh di yang slide sebelumnya. Jadi The Social Dilemma ini kumpulan dari para founder Twitter, Facebook, Google, yang dia ngasih tahu bagaimana teknologi itu dibentuk sedemikian rupa sampai pada akhirnya terbentuklah beberapa macam challenging yang ada sekarang. Contoh misal kayak adiktif social media, atau bahkan kayak kita nggak bisa lagi fokus pada video panjang karena TikTok di-create untuk kita fokusnya tuh jangka pendek gitu-gitu ya. Nah,
sebenarnya background story-nya atau secara psikologisnya teman-teman itu boleh, sorry Kak, di next slide, di potongan video itu teman-teman, beliau menyebutkan bagaimana notifikasi itu sebenarnya mereka pelajari sisi tech-nya karena mereka belajar gimana caranya untuk membuat seseorang itu jadi kebergantungan gitu. Jadi kayak dia punya produk dan akhirnya gimana caranya produk ini selalu stay 24/7 ke semua orang. Dan bisa dibilang mereka berhasil gitu ya, baik mereka yang bikin handphone atau misal yang bikin social media. Nah, penyebutannya itu namanya intermittent positive reinforcement. Jadi kayak penguatan positif atau misal hal-hal positif yang kita dapatkan, tapi secara tidak teratur. Jadi kayak ritmenya tuh dibuat acak, tapi bikin kita jadi kebergantungan. Nah, dari situlah sebenarnya alasan notifikasi hadir, likes hadir, komen hadir, love hadir, itu untuk kita memeriksa terus-menerus notifikasi yang ada di handphone, hingga pada akhirnya kita kebergantungan. Nah, kalau di sisi psikologisnya, kita merasa bahwa notifikasi yang hadir itu membawa penguatan positif atau kepuasan untuk diri kita. Nah, makanya kenapa kita sangat bergantung saat ini di handphone, dan perlu yang namanya tadi digital detox itu tadi sih, dengan beberapa langkah sederhana. Gitu, Kak Dita. Penting berarti itu ya. Oke. Mungkin Nes, mungkin sambil kita coba share ke teman-teman belajar juga. Kira-kira ada use case lain nggak, Nes? Gimana sih kita untuk nge-prevent ini dari digital detox? Oke. Yes. Ini yang baru aku share waktu pas ke teman-teman kuliah sih. Jadi mereka itu menyadari polarisasi yang terbentuk karena kinerjanya algoritma di sosial media, gitu. Nah, dan salah satunya detox yang dilakukan tuh bukan mengurangi bukan mengurangi penggunaannya, tapi memperbanyak informasi akses yang nggak cuma itu aja. Karena nanti kalau dari situ kita akhirnya kebentuk dengan algoritma yang dibuat oleh sosial media, hingga akhirnya contoh misal kayak era politik sekarang ya, misal kita pendukung A, yang satu pendukung B, karena kita ngerasa kayak A ini sangat bagus dibanding B, kesentil dikit tuh langsung emosi gitu, karena kita merasa informasi yang kita dapatkan nih B ini jelek semua, atau misal kita terlatih untuk melihat sebuah hal tuh akhirnya semuanya tuh sama, tidak bisa dianalisis secara objektif, atau misal akhirnya kita gampang untuk kena hoax gitu. Jadi kalau bisa tuh perkaya informasi atau tontonan yang kita tonton di sosial media biar kita nggak kebentuk dari algoritma kita sendiri gitu. Contoh misal kayak aku suka ini sih, diskusinya Panji Pragiwaksono waktu itu teman-teman, yang dia bilang kita bisa mengubah seseorang itu bukan dengan tidak mengajak orang tersebut. Contoh misal gini, kita nggak suka sama A, tapi ketika A punya ketertarikan untuk mendekat ke kita tolak nih karena waktu itu kita nggak suka A. Padahal sebenarnya yang lebih baik adalah kita perlu menggandeng si A tersebut untuk pada akhirnya kita jadi tahu posisi dia seperti apa sih dalam melihat misal sudut pandang dunia dan sebagainya. Nah itu konteksnya bisa aja misal di sosial media. Misal kita nggak suka nih tontonan positif yang bahasnya tuh tentang misal saham. Tapi ya bolehlah kita coba tonton sekali 2 kali ketika penasaran dan sebagainya. Jadi perkaya tontonan biar nggak terbentuk algoritma yang itu aja. Itu sih.